Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dalam program Penyejuk Kolbu, yaitu tentang adab atau tata cara makan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bersama dengan Ude tadi sudah membahas banyak poin, Ude ya. Betul. Yang kita bahas dimulai dari diawali dengan doa, diakhiri dengan hamdalah, tidak boleh menggunakan tangan kiri gitu ya. Kemudian juga tidak boleh ditiup makanannya, tidak boleh kita juga tadi sampai kenyang banget gitu ya, sampai kita tidak bisa bergerak gitu kan. Nah, kemudian ada lagi nggak udah nih yang dicontohkan? Ya, poin berikutnya adalah mendahulukan makan daripada sholat jika makanan telah dihidangkan. Tentu ini kalau kita lihat termasuk adab juga nih, adab makan Rasulullah SAW. Beliau selalu mendahulukan makan daripada sholat jika makan telah dihidangkan. Rasulullah SAW bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa pergi sholat sampai makananmu selesai. Nah, mengapa Rasulullah SAW menganjurkan demikian? Salah satu maksud syariatnya adalah agar supaya hati kita tenang, hati kita tumakninah, hati kita khusyuk saat melaksanakan sholat, tidak terpikirkan makanan yang sudah dihidangkan oleh keluarga kita ya. Maka balik lagi. Namun gimana rasanya kemudian ketika rasa lapar itu masih bisa ditahan? Saya masih bisa menahan nih makanan rasa lapar itu, cukup untuk berbuka itu dengan 1 butir kurma, kemudian Minum air 1 putih, gelas air ya. putih, lantas dia melaksanakan sholat. Kalau dirasa kemudian dia memang mampu kuat menahan lapar tersebut, maka sholatlah. Tapi kalau dirasa sudah tidak tahan, gitu ya, makanan sudah dihidangkan, entah itu mungkin saum ataupun di luar dari saum, pas memang lagi lapar, sudah dihidangkan, maka santaplah makanan itu terlebih dahulu. Jadi daripada lagi sholat nih, aduh ini kecium banget nih wangi gulenya, wangi satenya. Jadi ketika Allahu Akbar, ketika kita membaca Fatihah gitu kan, yang terbayang itu adalah si kuah soto, kuah bakso atau makanan-makanan lain yang memang sudah menanti untuk disantap ya, lebih baik makan dulu gitu ya. Ya. Betul. Betul. Ya, tapi memang kadang juga saya biasanya kalau umang udah dibikinkan, biasanya saya makan dulu karena takut keburu dingin juga sih sebenarnya. Ya balik lagi kepada kondisi perut kita ya. Kalau dirasa memang masih sanggup, belum begitu lapar, maka sholat. Tapi kalau dirasa sudah tak kuat dan ini juga sudah dihidangkan, maka makanlah. Biar kita tidak terganggu sholatnya ya. Dengan tadi memikirkan makanan yang sudah dihidangkan gitu ya. Itu jadi tidak konsentrasi, tidak khusyuk gitu ya pemirsa ya. Jadi ingatnya makanan, aduh itu tadi saya beli ayamnya cuma 5. Ternyata orangnya ada 6, nanti saya nggak kebagian. Nah itu kan pasti jadi pikiran-pikiran gitu ya. Ingin cepet-cepet gitu ya. Kayaknya bawaannya tuh, bacaan sholat itu udah di FF, udah dicepetin banget tuh gitu kan. Udah nggak ada titik koma, nggak ada jeda. Pokoknya itu takutnya tuh, misalkannya tuh itu tuh es krim punya aku nanti bakalan dimakan sama dia tuh. Aduh, aku harus cepet-cepet nih gitu kan. Jangan sampai kayak curhat ya ujung-ujungnya. Enggak ya, insya Allah kalau pemirsa tidak seperti itu ya. Kemudian ada lagi nih udah yang yang termasuk dari contoh yang dicontohkan oleh Rasul dalam ketika kita bersantap makanan. Ada lagi nggak? Termasuk yang tadi Aka sempat mengingatkan pesan Nabi SAW, la yashrobanna ahadukum qa'iman. Jangan kamu minum sambil berdiri. Termasuk kategorinya makan juga ya. Standing party. Ya, kalau sekarang ada istilah standing party ya. Yang sering terjadi di pernikahan, resepsi pernikahan. Ini sebaiknya mohon untuk siapa ini yang punya keterlibatan ya. Untuk meminta agar resepsi itu disiapkan kursi, tempat duduk. Jangan karena alasan ala-ala barat, jangan karena alasan sempit atau biar nggak ribet segala macam. Ingat, kita pengen dapat ridhonya Allah, kita pengen dicintai sama Rasulullah. Gimana sih salah satu cara dicintai sama Rasulullah? Ya ikuti dong adab makannya Rasulullah SAW. Salah satunya adalah dengan tidak makan sambil
berdiri. Oke, dan mengenai makan sambil berdiri, karena memang saya adalah salah satu orang yang sering berada dalam sebuah pesta ya, baik itu pesta pernikahan atau resepsi. Memang beberapa acara yang pernah saya hadiri gitu ya, Sebagai memang MC. betul sebagai MC pernikahan atau MC wedding, memang ada konsep yang seperti itu. Justru memang kursinya itu kursi ada, tapi memang sengaja ditiadakan supaya memang orang itu konsepnya tuh seperti itu, katanya tuh jadi berdiri gitu. Alasannya memang konsep acara. Konsep acara. Muslim dia ya? Ya ada yang muslimnya gitu. Tapi ya sekarang kan sudah tahu nih pemirsa gitu ya. Jadi mungkin juga ya saya juga akan menjalankan walaupun itu temanya seni, saya mau duduk aja, biarin. Ngumpet yang penting duduk. Dan itu sempat saya alami juga ya Kak ya. Sedikit berbagi pengalaman. Ketika diundang di salah satu tempat di Betul gedung, saya rasa nggak terlalu sempit ya, luas. Tapi pas begitu lihat setelah kita bawa makanan Bingung itu, ya, mau duduk di mana mana? duduknya. Oke. Ya udah kita cari tempat, entah itu mungkin deket stand-stand gitu, kita jongkok atau kalau perlu kita duduk aja langsung ya. Oke. Nggak apa-apa diperlihatkan sama orang lain, mungkin dicibir atau di foto, diviralin nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi viral dakwah adab makan Rasulullah SAW gitu kan. Mau nggak Nggak mau, usah malu. nggak mau memang itu sudah ketentuannya ya. Ah. Nah, jadi kalau misalkan nanti suatu hari ya saya memandu acara lagi, saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui gitu ya pemirsa ya. Jadi memang salah satunya yang dicontohkan oleh Nabi kita, oleh Rasul kita, bahwa makan itu tidak boleh sambil berdiri gitu kan. Dan memang kalau yang saya alami, saya pernah ya, jujur saya pernah ya, memang namanya makanya tadi saya katakan gitu ya dalam acara, tapi setelah tahu kan, saya udah tahu udah lama juga gitu ya. Itu memang rasanya tuh berkurang gitu. Nikmatnya tuh berkurang loh. Ketika makan Sambil berdiri atau sambil minum sambil berdiri itu memang kalau dari segi kesehatan juga nggak boleh. Ada dampak ya? Ada dampak gitu kan. Karena kan mengaruh pencernaan dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau menurut saya juga jadi hilang gitu. Menyantapnya tuh kayak kurang gitu. Kurang menikmati ya? Betul, ketika kita duduk, ya kan, santai sambil makan atau lesehan sekalipun gitu ya, itu lebih terasa nikmatnya di situ. Gitu. Masya Allah. Kapan kita praktek ya? Oke, nanti minggu depan Ngebahas terus ini. minggu depan untuk Pak Produser kita akan membahas tentang makan yang dicontohkan Di tempat oleh makan Rasul. mana? Di tempat makan yang sudah nanti akan dihubungi ya. Barangkali ada tempat makan yang kita akan nanti Kunjungi. ada kunjungan ya. Kita langsung praktek tata cara makan ala Rasul kita. Masya Allah, keren itu konsepnya ya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan nih pemirsa bisa menjalankannya ya udah ya, karena kan kalau kita berbicara tentang akhlakul karimah gitu ya, ya siapa kita mau contoh siapa lagi kalau kita tidak mencontoh Nabi kita, betul nggak? Betul, setuju. Jadi Jadi ngomong-ngomong Kak, yang punya ide ngebahas ini siapa? Akak mungkin ya? Jadi biar memancing, biar kita makan di Iya. tempat. Ya, supaya kita juga ada program kuliner. Nanti program icip-icip kembali lagi bersama Ahmad dengan saya. Yes. Tapi bukan Ahmadnya Ahmad yang ini gitu ya. Kita doakan ya, mudah-mudahan untuk sahabat kita Ahmad, ya karena kita temanya tentang makanan, karena kita punya ikon PJTV itu Ahmad Icip ya. Allahu yarham. Ya, Semoga Allah mudah-mudahan diberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Amin, untuk ya Allah. sahabat kita Ahmad Icip. Dan mudah-mudahan nanti kita program icip-icipnya kembali bersama Ahmad yang ini. Yes, insya Allah. Oke pemirsa, senang sekali ya pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada faedahnya untuk pemirsa. Terima kasih juga ini untuk wardrobe yang keren dari mana? Hudan. Wah, dari Hudan, terima Hudan, kasih selalu. ya. Hudan Muslim Wear bisa dilihat ya, keren-keren ya. Tentunya dari Hudan. Dan juga seperti biasa mengingatkan kembali untuk pemirsa yang ingin dikunjungi oleh kita, oleh penyejuk kolbu ke tempat kajian ataupun juga ke universitas, ke sekolah ataupun komunitasnya, silakan bisa menghubungi tim kami di nomor yang ada di layar Anda pemirsa ya. Untuk itu akhir kata saya Kak Ahmad Dan saya Dede Nugraha. Iya, kita berdua undur pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.